Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Tate no Yusa. Dalam video ini, gua tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 22. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 22. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gue mau ngasih tahu dulu kalau volume 22 ini adalah novel terbaru dari seri Tate no Yusa, dan volume 23 ke atas tuh masih belum ada di Jepang. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Melty saat ini ngasih laporan ke Naofumi bahwa negara PN1 udah mulai bergerak dan menyerang negara yang berhubungan sama aliansi. Naofumi juga di sini tuh nyembuhin luka Shadow yang sulit disembuhkan akibat misi dalam mencari informasi. Ternyata penyembuhan Naofumi saat ini selalu gagal. Luka-luka yang dialami Shadow tuh bisa terbuka lagi. Shadow di sini jelasin kalau musuh tuh punya senjata yang baru yang sangat berbahaya. Kemungkinan luka yang dikasih tuh kayak sejenis kutukan yang gak bisa hilang. Naofumi dan yang lainnya saat ini berdiskusi tentang cara untuk menyembuhkan luka dari Shadow. Naofumi di sini curiga kalau orang-orang organisasi itu pasti terlibat di negara Piensa. Atas perintah Naofumi, Raphtalia juga saat ini pakai katana Zero, tapi ternyata masih gagal dalam nyembuhin Shadow. Naofumi saat ini masih terus berpikir, dia tuh gak mau kehilangan siapapun lagi. Gak lama Naofumi ini mendengar suara misterius. Intinya di sini, Naofumi tuh bertekad bakal ngelakuin apapun selama bisa menyembuhkan sekutunya. Suara itu di sini peringatin kalau Naofumi tuh saat ini udah gak bisa mengulangnya. Saat ini tiba-tiba di layar Naofumi muncul cara untuk menyembuhkan kutukan itu. Naofumi pun saat ini pakai sihirnya dan muncullah sebuah distorsi di tangan Naofumi. Distorsi itu melewati luka Shadow dan akhirnya menghilang. Naofumi saat ini langsung pingsan setelah pakai sihir itu. Singkatnya Naofumi jelasin kalau sihir yang dia pakai itu adalah Zero Wilayah. Naofumi, Mamoru dan yang lainnya saat ini tuh lagi rapat untuk membahas langkah apa yang harus mereka ambil. Musuh saat ini tuh tiba-tiba punya senjata misterius dan itu membuat Naofumi dan yang lainnya menjadi waspada. Singkatnya Naofumi dan yang lainnya saat ini pergi ke desa Visil, tempat di mana Sanctuary berada. Melty di sini ngasih tahu ketika dia masih kecil, dia tuh pernah diajak jalan-jalan ke tempat bersejarah. Jadi dia ngerasa pernah datang ke Sanctuary yang ada di desa Visil. Naofumi juga saat ini tuh ngerasa kalau tempat yang sekarang sangat mirip dengan Sanctuary Filolial yang ada di masa depan. Di sana, ternyata yang menjaga desa adalah manusia kadal. Mamoru ngasih tahu warga desa kalau Piensa saat ini mulai bergerak dan kemungkinan bakal mengincar Sanctuary. Mereka saat ini terus berjalan dan akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana ada senjata Vassal Weapon tipe kereta. Pemegang senjata kereta di masa depan tuh adalah Vittoria. Jadi sejarah masa lalu juga lah yang membuat para Filolial ini menyukai menarik kereta. Mereka juga di sini tuh ngobrolin soal senjata suci maupun Vassal Weapon. Dari apa yang terjadi, mereka menduga bahwa senjata suci busur punya kecocokan dengan senjata bawahan yaitu Vassal Weapon cambuk dan kereta. Sedangkan senjata suci perisai punya kecocokan dengan senjata bawahan yaitu cakar dan palu. Di sini mereka tuh mau kasih senjata kereta kepada Vittoria. Tapi Mamoru di sini bilang kalau dia tuh harus ngobrol dulu sama Vittoria. Vittoria ini berbeda dengan Vittoria yang ada di masa depan. Vittoria yang sekarang tuh gak punya kesadaran penuh sebagai manusia. Naofumi dan Raphtalia saat ini masih berkeliaran dan berpatroli di daerah Sanctuary. Mereka tuh saat ini mengobrol soal desa.
Di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Begitu juga dengan desa mereka. Banyak desa yang mereka lihat saat ini, ketika di masa depan, desa-desa itu udah musnah dan tinggal kenangan. Jadi gak menutup kemungkinan desa yang dibuat sama Naofumi suatu saat juga gak bakal bisa bertahan. Walaupun gitu, Raphtalia tuh berharap kalau desa yang udah mereka buat tuh bisa bertahan cukup lama. Naofumi juga di sini, dia tuh menegur Raphtalia untuk berhenti memanggil Naofumi dengan sebutan Tuan Naofumi. Jadi Naofumi tuh bilang sebaiknya Raphtalia cukup memanggilnya Naofumi. Raphtalia di sini dengan gugup mulai mencoba untuk memanggil Naofumi tanpa pakai tuan. Raphtalia bilang kalau dia tuh ternyata nggak bisa. Dia tuh udah terbiasa memanggil Naofumi dengan sebutan Tuan Naofumi. Naofumi di sini ngasih tahu kalau mereka ditakdirkan menikah, maka nggak enak kalau Raphtalia tuh manggil Naofumi dengan sebutan Tuan Naofumi. Naofumi juga di sini mikirin nama kalau dia menikah sama Raphtalia. Harusnya nama Raphtalia tuh menjadi Raphtalia Iwatani. Di sini mereka mengobrol dan Raphtalia tuh minta supaya Naofumi tuh jangan bercandain dirinya. Tapi pada intinya Naofumi ini tetap berharap kalau Raphtalia tuh jangan manggil dia dengan sebutan Tuan Naofumi. Jadi lebih baik namanya aja. Naofumi juga di sini dia ngasih aksesoris Rosalio manik-manik ke tangan Raphtalia. Raphtalia di sini terharu dan dia tuh terlihat senang karena dia tuh dapat hadiah dari Naofumi. Raphtalia di sini janji kalau dia tuh bakal selalu menjaga Rosario-nya. Beberapa hari kemudian, saat ini diketahui kalau Shadow tuh udah pulih total dan bisa beraktivitas. Di sini Shadow terlihat masih kecewa karena dia bisa sampai terluka parah dan dikhawatirkan sama banyak orang. Naofumi di sini ngasih tahu sebaiknya Shadow tuh nggak melupakan latihan dan leveling. Shadow tuh harus jadi kuat. Shadow di sini bingung karena kalau naikin level itu artinya dia tuh menjadi kekasihnya Naofumi. Naofumi tentunya nggak ngerti, tapi ternyata muncul sebuah rumor kalau Naofumi membantu leveling, itu artinya Naofumi mengincar orang itu untuk dijadiin kekasih atau haremnya. Di sini terjadi sedikit perdebatan tentang rumor tersebut. Naofumi tuh nggak tahu kenapa bisa tersebar rumor kayak gitu. Singkatnya saat ini Naofumi dan yang lainnya membasmi monster-monster yang ada di sekitar jalan, dan ternyata monster-monsternya tuh monster dinosaurus. Naofumi dan yang lainnya pun mulai menyerang. Monster dinosaurus yang mirip T-Rex, monster itu ternyata bisa nyemburin api. Monster itu juga punya tubuh tebal yang agak sulit ditebas sama Raphtalia. Tapi walaupun gitu, dengan kerjasama beberapa orang, Raphtalia ini akhirnya berhasil menebas dan menghabisi monster dinosaurus. Mereka juga menghabisi banyak dinosaurus yang tentunya serangan-serangan mereka tuh digabungin sama sihir ilusi. Di sini diketahui juga kalau Shadow ternyata pakai sihir hitam dan itu bisa menurunkan pertahanan dari musuh. Naofumi dan yang lainnya juga saat ini tuh ngobrolin soal senjata maupun aksesoris yang bisa memperkuat mereka. Singkatnya, mereka tuh bertemu dengan beberapa demi-human yang ternyata adalah musuh. Jadi ada manusia rubah, puma, dan lain-lain. Di sini, musuh nggak percaya kalau Shadow tuh masih bisa hidup setelah kena serangan dari senjata baru mereka. Nah, di sini karena Shadow tuh pakai topeng dan jubah, musuh tuh di sini meyakinkan diri kalau orang yang mereka bunuh tuh berbeda dengan orang yang sekarang. Musuh saat ini ngajak Naofumi untuk ke pihak mereka demi menghancurkan negara Silterat. Intinya Naofumi ini ditawarin banyak supaya bisa mengikuti mereka. Sayangnya Naofumi di sini tetap menolaknya. Karena gagal merekrut Naofumi, maka musuh pun saat ini mulai siap menyerang. Musuh menyerang pakai pedang, tapi Naofumi memblokirnya pakai perisai. Walaupun gitu, ternyata pedangnya saat ini masih terus menyerang. Shadow di sini ngasih tahu kalau pedang itu bakal terus menyerang targetnya sampai kena. Musuh saat ini masih terus menyerang, bahkan perisai shooting star Naofumi itu bisa dipecahin. Di sini pati Naofumi terlihat terdesak. Serangan Raphtalia dan Sen juga masih belum bisa berhasil menghabisi musuh. Musuh yang memegang pasal weapon tongkat saat ini menyerang pakai 2 cahaya dan itu meledak. Tentunya Naofumi memblokir serangan itu.
Naofumi menahannya, tapi setelah itu ada rentetan kapak yang menyerang Naofumi. Tentunya ditahan juga sama Naofumi. Naofumi di sini kesal karena selain facial weapon tongkat, musuh juga saat ini tuh punya facial weapon proyektil. Di sini, selain melindungi diri sendiri, Naofumi juga saat ini tuh melindungi partinya. Di sini si Rubah tuh masih percaya diri kalau Naofumi kena senjata barunya, udah pasti Naofumi tuh bakal mati karena luka kutukan. Naofumi saat ini langsung ngasih buff kepada partinya. Raphtalia, Rup, dan Rapcan, mereka semua saat ini menggabungkan kekuatan mereka. Si Puma saat ini kekuatannya tuh terkuras habis karena Raphtalia dan yang lainnya. Si Rubah di sini kesal dan dia menjadi tahu kalau Raphtalia ternyata adalah pacifier yang lainnya. Musuh saat ini bisa dipojokkan dengan berbagai serangan dari party Naofumi. Bahkan musuh yang ada di udara, mereka tuh dihabisi karena Shen tuh sekarang bisa terbang. Pahlawan tongkat disuruh sama Rubah untuk pakein sihir debuff. Sayangnya, debuff ke Naofumi tuh nggak mempan karena Naofumi bisa menggagalkan debuff dari musuh. Rubah di sini tuh sangat terkejut karena debuffnya digagalin. Musuh saat ini semakin terpojok dan mereka tuh menjadi semakin kesal. Walaupun gitu, musuh ternyata nggak mau menyerah. Pahlawan proyektil saat ini masih terus menembaki Naofumi. Naofumi tentunya terus menahannya, tapi pada akhirnya Naofumi terpojok dan banyak pedang yang menusuk Naofumi. Raphtalia di sini tuh jadi ragu-ragu dan khawatir ketika melihat Naofumi ditusuk banyak pedang. Tapi di sini, Naofumi tuh terus menyuruh Raphtalia untuk maju dan menyerang. Kill di sini terlihat kesal dan dia bertekad akan berjuang demi menghabisi musuh. Kill bilang kalau dia mau berguna dan membantu Naofumi. Gak lama, Naofumi dapat notifikasi bahwa Kill saat ini tuh bisa diubah ke bentuk binatang buas tahap yang kedua. Kill di sini berubah, bulunya tuh berubah menjadi warna hitam dan merah. Kill juga saat ini tuh punya raungan yang sangat keras. Kill di sini tegasin kalau dia tuh nggak bakal biarin ada orang yang menyakiti Naofumi lagi. Melihat tekad Kill, Raphtalia juga di sini tuh menguatkan tekadnya. Raphtalia juga mulai menyerang lagi pakai ilusi. Musuh saat ini kebingungan karena Raphtalia tuh pakai sihir ilusi tingkat tinggi. Kill di sini langsung menggigit si Rubah dan ternyata gigitan Kill juga bisa membuat sesuatu terbakar. Pertarungan saat ini tuh masih terjadi sangat sengit. Pahlawan proyektil dan pahlawan tongkat, mereka masih terus-menerus ngeluarin tembakan jarak jauh. Raphtalia pakai sihir pengikat yang membuat musuh tuh saat ini nggak bisa bergerak. Raphtalia berhasil mendaratkan serangan kepada pahlawan tongkat dan ternyata SP pahlawan tongkat langsung terkuras habis dan dia pun langsung pingsan. Party Naofumi saat ini terus menyerang musuh dengan berbagai serangan. Kill di sini nyemburin api hitam yang membuat musuh kelabakan. Api hitam itu berasal dari perisai amarahnya Naofumi. Jadi kalau kena serangan itu sama aja dengan kena luka kutukan. Singkatnya musuh didesak dan saat ini nggak bisa berbuat apa-apa. Para musuh saat ini harus mengakui kekuatan Naofumi dan yang lainnya. Dan mereka sadar betapa bahayanya party Naofumi. Musuh tegasin kalau mereka tuh bertindak demi menyelamatkan dunia. Gak lama si Rubah membuang kain ke atas. Ketika kain jatuh ke tanah, tiba-tiba semua musuh langsung menghilang tanpa jejak. Ketika musuh pergi, Raphtalia dan Kill langsung menuju Naofumi dan mengkhawatirkan Naofumi. Saat ini, Naofumi dapat notifikasi 0 wilayah sama dengan 5%. Naga Iblis saat ini menyembuhkan Naofumi. Saat ini juga ada notif lagi, yaitu 0 wilayah sama dengan 7%. Naofumi saat ini pun menyembuhkan partinya walaupun dia juga saat ini sangat kelelahan dan Naofumi juga masih ngerasain sakit. Naofumi di sini ngasih tahu kalau mereka tuh harus segera bersiap bertarung lagi. Bisa jadi bakal ada musuh yang mendatangi Ren dan bakal menyerang Ren dan yang lainnya. Melihat semua yang terjadi, Kill di sini tuh menangis atas semua kelemahannya. Kill tuh ngerasa kalau dia sangat lemah. Walaupun Kill saat ini bisa dibilang banyak membantu, tapi Kill tuh menganggap kalau dia tuh masih lemah tanpa bantuannya Naofumi.
Singkatnya, ketika sampai di tempat Ren, ternyata Ren dan yang lainnya tuh lagi menghadapi musuh dari Piensa. Tentunya Party Naofumi di sini tuh langsung membantu. Saat ini musuh terkejut karena kedatangan dari Party Naofumi. Harusnya Party Naofumi tuh udah diurus sama teman mereka. Saat ini, musuh yang merupakan pahlawan sarung tangan, dia pun langsung melancarkan serangan jarak jauh, tapi berhasil dihentikan sama perisai Naofumi. Pahlawan sarung tangan juga saat ini tuh mulai menyerang lagi, tapi kali ini tangannya langsung dipegang sama Naofumi. Naofumi juga di sini tuh pakai Hengen Muso, dan itu menyebabkan pahlawan sarung tangan terluka dan berdarah. Pahlawan kapak yang melihat rekannya dilukai, dia juga saat ini mulai bergerak. Naofumi dan yang lainnya terus melancarkan serangan yang hebat. Petir menyambar para musuh. Para musuh pun ngeluarin kain untuk bertahan dari serangan petir tersebut. Kain itu langsung menghilang setelah tersambar petir. Manusia harimau di sini tuh mau bergerak, tapi tiba-tiba mulutnya muntahin darah. Ternyata Cik mengeluarkan kabut racun, dan Rapcan tuh menyembunyikan keberadaan kabut itu. Harimau di sini teriak kalau mereka tuh sekarang ada di wilayah kabut yang beracun. Musuh tentunya melakukan pencegahan supaya kabut menghilang. Ren juga di sini tuh pakai banyak tebasan, tapi musuh lagi-lagi pakai kain untuk menghentikan tebasan dari Ren. Musuh saat ini terlihat seperti sangat hafal dengan serangan milik Ren. Naofumi di sini berdeduksi kalau kapak sama sarung tangan adalah senjata bawahan dari senjata suci pedang. Para pahlawan musuh juga di sini tuh berteriak kalau yang mereka lakuin ini demi menyelamatkan dunia dan demi menyelamatkan pahlawan suci. Singkatnya para musuh kabur lagi pakai kain yang mereka bawa. Melihat kekuatan musuh dan cara musuh dalam menanggapi perang, Naofumi di sini ngerasa kalau musuh yang sekarang tuh bisa dibilang sangat merepotkan. Musuh saat ini tuh bertindak rasional dan mereka tuh nggak asal berperang. Musuh bakal mundur kalau mereka tuh nggak bisa memenangkan perangnya. Bahkan tadi musuh nggak ada satupun yang pakai pedang. Itu artinya musuh tuh udah memperhitungkan kalau mereka tuh bakal menghadapi pahlawan pedang. Makanya musuh saat itu nggak pakai pedang karena ada Ren pahlawan pedang. Naofumi saat ini berdeduksi kalau para pahlawan dari dunia lain kemungkinan saat ini disandra sama organisasi. Makanya para senjata bawahan tuh terpaksa harus berperang untuk mengikuti perintah dari organisasi. Intinya musuh kali ini kemungkinan besar tuh bakal sangat merepotkan. Musuh bisa dibilang bergerak berdasarkan pertimbangan, dan mereka tuh nggak asal gerak kecuali mereka bisa menang dalam berperang. Naofumi dan yang lainnya saat ini bergegas ke desa. Mereka tuh khawatir kalau Vol bakal diserang. Ketika sampai desa, Naofumi tuh melihat ada jejak pertempuran. Naofumi juga melihat Vol berdarah-darah. Vol di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh baik-baik aja. Vol juga ngasih tahu kalau musuh tuh pakai senjata yang aneh. Setelah bertarung melawan Vol, musuh saat itu langsung mundur dan mereka tuh langsung pergi. Di sini Vol dan orang yang ada di desa mereka tuh ceritain apa yang terjadi. Mengetahui apa yang terjadi, Natalia di sini bilang kalau negara Piensa saat ini udah sangat melampaui batas. Naofumi di sini nanya lagi soal menjadikan Vittoria sebagai pahlawan kereta. Vilolia di sini tuh terlihat agak sedih. Vittoria tuh adalah hasil eksperimen menggunakan tubuhnya. Jadi Vilolia ini udah menganggap kalau Vittoria sebagai anaknya sendiri. Vilolia tuh sebenarnya gak mau ngasih beban berat kepada Vittoria, tapi ternyata Vittoria ini mau melakukannya. Karena hal itulah Vilolia tuh gak bisa menolaknya. Naofumi di sini bilang kalau mereka tuh harus segera pergi ke Sanctuary. Tujuannya untuk mengambil senjata kereta. Di sini, orang-orang mengkhawatirkan Naofumi yang terlihat kayak memaksakan diri untuk terus bergerak. Tapi walaupun gitu singkatnya mereka pun akhirnya sampai di Sanctuary. Di sana senjata cambuk milik Hon merespon dan itu seolah ngasih tahu kalau ada jebakan yang aktif. Ternyata jebakan tuh bakal aktif ketika ada orang yang memaksa untuk mendapatkan senjata kereta dan saat ini muncullah kepulan asap. Naofumi di sini curiga kalau orang-orang Piensa yang memaksa untuk mendapatkan senjata kereta.
Gak lama, ternyata yang muncul adalah orang yang menyandang nama dewa. Orang itu adalah orang yang memakai topeng anjing. Ren di sini bersiap untuk bertarung, tapi si anjing di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh datang bukan untuk bertarung. Mereka tuh di sini agak berdebat. Naofumi di sini bilang kalau dia tuh bakal melindungi semua yang dia kenal. Walaupun dunianya berbeda, tapi Naofumi tuh ingin melindungi orang-orang yang udah berjuang. Naofumi di sini menyuruh si anjing untuk menyerah daripada harus melakukan sebuah pertarungan. Si anjing di sini yang dari tadi diceramahi, dia tuh udah muak sama ocehannya Naofumi. Naofumi di sini mau mengambil senjata bawahan kereta, pakai kehendaknya sebagai pahlawan perisai. Si anjing di sini tuh menyadari kalau Naofumi bakal mencuri senjata kereta. Dia pun bergerak dengan cepat dan dia langsung mengambil Melty dan jadiin Melty sebagai seorang sandera. Anjing itu langsung bergegas ke udara dan dia mau pergi. Melty di sini gak ngerti kenapa dia tuh dijadiin seorang sandera. Anjing itu di sini ngasih tahu tugas dia tuh adalah menculik orang yang ahli diplomasi, dan itu adalah Melty. Melty dengan berani bilang kalau membunuh dia tuh nggak ada gunanya. Di desa Naofumi itu masih ada orang yang bisa gantiin peran dia. Saat ini anjing itu terus mengoceh soal dewa. Karena terus mengoceh soal dewa, Melty di sini ngasih tahu kalau dewa musuh tuh nggak kuat, dan kalau memang kuat harusnya musuh nggak perlu pakai sandera. Anjing itu di sini kesal dan marah. Dia pun langsung melempar Melty ke senjata kereta dan dia memasukkan Melty ke kereta. Gak lama, musuh pun membawa pergi Melty beserta senjata keretanya. Naofumi dan yang lainnya menjadi kesal karena gagal melindungi Melty. Gak lama muncullah naga barat. Naga itu juga langsung berubah menjadi seorang wanita. Ternyata naga itu adalah Kaisar Naga. Naga itu juga dikonfirmasi kalau dia tuh pernah jadi bahan percobaan dari Horn. Di sini terlihat kalau naga itu mau ngomong sama Naofumi, dan entah kenapa terlihat juga mukanya agak memerah. Orang-orang yang bersama Naofumi itu di sini ternyata mewajarkan peristiwa tersebut. Naofumi ini bisa dibilang disukai sama banyak binatang, jadi nggak aneh kalau naga itu juga terpikat sama Naofumi. Naga itu ternyata di sini tuh punya permintaan supaya Naofumi tuh segera mengakhiri kegilaan yang ada di negara Piensa. Naga itu juga mau kalau Naofumi tuh bebasin tuannya, yaitu pahlawan busur. Diketahui ketika negara Piensa mengetahui soal keberadaan Naofumi dan yang lainnya, ternyata Piensa ini sempat mau menyerah dalam ambisi menaklukkan dunia. Tapi nggak lama ternyata datanglah organisasi dan mereka tuh menawarkan bantuan. Para bangsawan Piensa saat ini menjadi menggila, dan pahlawan busur saat itu dia tuh menentang penaklukan besar-besaran. Pahlawan busur pun akhirnya dipenjara beserta beberapa orang lainnya. Naga itu dipaksa bekerja demi Piensa, alasannya karena pahlawan busur disandra. Naga itu juga bilang kalau dia bakal bantu Naofumi dalam nyelamatin Melty. Naofumi juga di sini tuh ngasih beberapa perintah dan naga itu mengangguk. Naga itu ngasih tahu kalau dia tuh ngerasa nggak bisa membantah perintah dari Naofumi, dan itu menurutnya adalah sesuatu yang aneh. Naga itu juga saat ini tuh ngasih beberapa informasi tentang Piensa kepada Naofumi. Di sini juga terlihat orang-orang bercandain Naofumi dengan bilang kalau Naofumi ini adalah penakluk para naga. Makanya para naga tuh mengikuti perintah dan keinginannya Naofumi. Saat ini, mereka tuh masih diskusi soal penyusupan ke Piensa. Mendengar semua cerita tentang Piensa, Naofumi ngerasa kalau Piensa ini udah sangat keterlaluan. Piensa tuh bahkan gak peduli sama dunia selama mereka lah yang berkuasa. Naofumi di sini mutusin untuk menaklukkan negara Piensa. Naofumi bakal memberikan mereka pelajaran karena udah berani mengganggunya. Dan Naofumi juga mau ngasih pelajaran karena mereka telah menculik Melty. Naofumi saat ini bertekad untuk nyelamatin Melty. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.